Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tangan kanan Yuhao meraih Lu Genggeng, satu-satunya tangan yang bisa dia gunakan. Proyeksi Putri Salju dan Dewi Cahaya bereformasi di atas Yuhao. Auranya mulai berubah. Itu aura yang elegan dan dingin, namun mendominasi. Itu adalah telapak tangan sederhana, tapak tangan putih bersalju itu menempel di pantat Lu Genggeng. Yuhao berhasil menghentikannya hanya dengan telapak tangannya. Suara erangan datang dari Lu Genggeng saat dia jatuh ke tanah. Seluruh panggung tampaknya mengalami gempa bumi. Meskipun dia hanya meliriknya, Yan Feng jelas melihat bahwa gas beracun yang mendekati Yuhao diubah menjadi bubuk hijau sebelum tersebar dengan tidak berbahaya. Itu adalah es pamungkas yang kuat, namun sangat disayangkan. Kultivasimu terlalu lemah. Ekspresi menghina melintas di wajah Yan Feng. Dia belum pernah menganggap Sekte Tang dengan serius sebelumnya, bahkan tanpa Tangya. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mengubah situasi sendiri. Menurut pendapatnya, Yuhao hanya seorang Mas Roh 5 cincin. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Di sisi lain, Yan Feng adalah sagi jiwa jahat 7 cincin, bahkan beberapa dolo jiwa 8 cincin tidak akan dapat keuntungan untuk melawannya. Sekte Tang tidak ada artinya baginya. Setelah nafas naganya melumpuhkan Susansi, dia berbalik dan meraung ke langit seperti naga. Cincin jiwa keduanya bersinar lagi dan naga tulangnya muncul sekali lagi. Targetnya kali ini adalah Wang Dong-er. Cahaya biru es yang menakutkan menyebabkan sekelilingnya menjadi biru pucat dan dengan cepat bergegas ke arah Wang Dong-er. Cahaya emas menyala dan Wang Dong-er menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah di belakang Yuhao. Teleportasi instan dirilis. Nafas naga meledak ketika menabrak penghalang pelindung. Di dekatnya mengubah sepetak besar penghalang pelindung berwarna biru es. Cincin es mulai menyebar sepertinya bahkan penghalang pelindung tidak bisa bertahan lebih lama. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Ketika para penonton melihat serangan yang mengerikan ini, mereka berpikir bahwa ini bukan pertama kalinya untuk hari ini. Siapa Mas Roh tipe naga terkuat di turnamen ini? Mereka sudah terkejut dengan penampilan BB. Tetapi saat ini Mas Roh jahat 7 cincin ini dengan jiwa bela diri naga tulang tampak bahkan lebih mencengangkan. Saat ini semua orang dari Sekte Iblis Salju tampak sangat suram, termasuk Long Aotian. Mereka baru saja sadar bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan Sekte Roh Suci. Mengabaikan sisanya, kemampuan Yan Feng tidak di bawah Long Aotian, apalagi masih ada Tangya. Sekte Roh Suci memang benar-benar terlalu kuat. Yuhao masih dalam kesulitan. Sebuah kait besar yang dibentuk oleh cahaya putih pucat tiba-tiba muncul di depannya. Yuhao merasakan kekuatan aneh yang ditransmisikan melaluinya. Setelahnya, dia terlempar ke belakang bersama dengan kursi rodanya. Cincin jiwa keempat Lu Genggeng telah menyala. Kait besar ini adalah keterampilan jiwa keempatnya. Yuhao tertangkap basah karena dia terkejut dengan serangan Yan Feng. Kait besar terhubung ke rantai tulang putih pucat. Itu tampaknya telah dibentuk menggunakan kekuatan jiwa, tetapi itu sangatlah tangguh. Bahkan teleportasi instan tidak bisa digunakan. Kekejian membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan raungan marah pada Yuhao saat dia mendekat. Wang Dong-er telah menggunakan teleportasi instannya untuk muncul di belakang Yuhao. Saat Yuhao diseret, dia juga secara alami terungkap. Ekspresi sengit melintas di wajah Yan Feng. Dia mengerang dingin dan cincin jiwa keempatnya bersinar lagi. Wang Dong-er merasa merinding. Pada saat berikutnya, formasi besar dengan diameter lebih dari 5 meter dan dibuat menggunakan sejumlah besar tulang muncul. Pengekangan yang tak terukiskan tampaknya menelan tubuhnya. Wang Dong-er hanya merasakan gelombang kekuatan hisap yang kuat datang dari formasi aneh yang tampaknya melahap kekuatan hidupnya.
Dia bahkan merasa seolah-olah dagingnya akan terkoyak. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Yan Feng. Makam itu sangat efektif untuk mengendalikan dan melukai lawan seseorang. Itu bisa menyerap daging lawan untuk memberi makan kekuatan hidup penggunanya. Formasi heksagram dilepaskan dari bawah kakinya. Cahaya keemasan menyala dan melindunginya. Namun, formasi heksagram hanya bisa melindungi kekuatan hidupnya dari dimakan. Dia tidak bisa lepas dari kekuatan hisap yang diberikan oleh makam. Jiang Nanan akhirnya bergegas pada saat ini. Jiang Nanan melemparkan Wang Dong'er keluar. Dia juga menggunakan tubuh emas tak terkalahkannya untuk melompat mundur dari makam. Wang Dong'er sangat marah. Matanya tampak sangat dingin ketika cincin jiwa keenamnya menyala untuk pertama kalinya. Suara dengung aneh datang dari tubuhnya. Setelahnya proyeksi besar Dewi kupu-kupu cahaya muncul di belakangnya. Lapisan cahaya keemasan mulai menyebar dari sayapnya. Detik berikutnya, proyeksi besar naik ke langit dan langsung berubah menjadi cahaya emas kebiruan yang menyilaukan yang mengalir ke arah Yan Feng. Keahlian jiwa keenam Wang Dong'er, tari Dewi kupu-kupu, dirilis. Yan Feng tertegun ketika melihat tarian Dewi kupu-kupu. Tengkorak tulang naga menghilang diganti oleh ekor naga besar. Ekor ini melambai ke arah tarian Dewi kupu-kupu Wang Dong'er. Bukan hanya ini, tetapi cincin jiwa kelimanya juga bersinar. Dia meraih Jiang Nanan. Cakar bertulang besar muncul di atas Jiang Nanan tanpa peringatan apapun. Jiang Nanan tidak bisa mengelak karena dia baru saja menggunakan teleportasi instan. Cakar menebas dan menjebak Jiang Nanan. Rasa penindasan yang menakutkan menahannya. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Yan Feng, penjara cakar tulang. Itu adalah pertahanan abadi. Untuk mengalahkan penjara cakar tulang, Yan Feng harus dikalahkan terlebih dahulu. Tentu saja ada cara lain, tetapi orang yang terperangkap di dalam harus lebih kuat dari Yan Feng. Di sisi lain, Yu Hao sudah berada di depan kekejian. Keterampilan jiwa kelima Lu Kenggeng juga menyala. Jelas dia membenci Yu Hao. Sesuatu yang aneh terjadi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dengan cara yang sangat tidak normal. Di depannya, mulut berdarah 3 meter dan tinggi 2 meter terbentuk. Itu menuju Yu Hao. Namun Hece itu tiba-tiba menunjukkan kekuatannya pada saat ini. Dengan arahan Yu Hao, sinar cahaya yang kuat turun dari langit dan meriam Hece itu. Itu ditargetkan ke kepala dan tubuh Lu Kenggeng. Lu Kenggeng dengan cepat mundur. Dia mengangkat lengan kanannya untuk menutupi kepalanya. Serangan ganda Hece itu datang dari 2 alat jiwa kelas 7. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Lu Kenggeng, dia tidak berani melawan serangan dengan kekuatan vitalnya. Lapisan baju besi dingin tiba-tiba muncul di tubuh Yu Hao. Itu adalah armor Permaisuri Es. Pada saat yang sama, kemarahan Permaisuri Es dirilis. Mulut berdarah dan kait putih pucat membeku di udara. Yu Hao mengambil kesempatan ini untuk membebaskan diri. Tubuh Lu Kenggeng mulai berkedut saat luka muncul. Lemak mulai menyebar kemana-mana tetapi tidak ada darah mengalir keluar. Seolah-olah tubuhnya hanya terbuat dari lemak. Yu Hao untuk sementara waktu terbebas dari krisisnya. Namun Wang Dong'er juga mulai berbentrokan dengan Yan Feng di sisi lain. Tari Dewi Kupu-Kupu. Ini adalah keterampilan jiwa terkuat yang bisa dilepaskan oleh Wang Dong'er terhadap ekor naga. Dewi Kupu-Kupu membuka sayapnya dengan cekatan di udara. Setelah itu, dia tampak membeku di udara dan membiarkan ekor naga tulang mencambuknya. Saat ekor naga tulang mencambuknya, gambar Dewi Kupu-Kupu tersebar dan membentuk banyak Dewi Kupu-Kupu kecil yang menempel di ekornya. Cahaya emas kebiru-biruan segera menyebar ke setiap sudut tubuh Yan Feng. Setelah itu, Dewi Kupu-Kupu muncul sekali lagi. Kali ini, dia muncul di belakang Yan Feng. Yan Feng ketakutan. Dia begitu ngeri sehingga ekspresinya berubah. Dia berhenti menahan kekuatannya. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar. 7 ledakan berturut-turut langsung terdengar. Setiap kali ledakan terdengar, cahaya emas kebiruan di tubuhnya akan membentuk kupu-kupu. 7 proyeksi kupu-kupu terbentuk di udara.
masing-masing dengan bentuk yang berbeda, seolah-olah seekor kupu-kupu emas besar sudah mulai menari di sana. Jeritan tragis Yan Feng terdengar di tengah ledakan. Wang Dong'er sudah mendarat pada saat ini. Auman naga marah terdengar. Pada inti ledakan, Dewi Cahaya yang menari di udara hancur. Sosok besar tampaknya merangkak keluar dari dunia lain. Itu adalah naga tulang raksasa. Naga tulang lengkap, panjangnya lebih dari 15 meter dan sayapnya sekitar 10 meter. Sosoknya yang besar terbentuk seluruhnya dari tulang putih pucat. Namun itu memancarkan cahaya biru es yang kuat dari tubuhnya. Ada api biru tua di matanya yang membawa kemarahan naga tulang. Yan Feng masih terlalu ceroboh. Dia tidak mengira keterampilan jiwa keenam Wang Dong'er begitu mengerikan. Bahkan jiwa bela dirinya berada di ambang terkoyak oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak berani ragu. Dia segera melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat. Itu adalah wujud roh pelindungnya. Itu adalah tubuh sejati naga tulang, cahaya Dewi Kupu-Kupu, dan tarian Dewi Kupu-Kupu Wang Dong'er menghilang ketika mendarat di naga tulang. Ini adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh naga tulang, menghilangkan segala kekuatan jiwa. Sosoknya yang besar bergerak di udara dan melepaskan nafas naganya ke arah Wang Dong'er. Wang Dong'er dengan cepat menggunakan teleportasi instannya dan kembali ke sisi Yu Hao. Naga tulang tidak mengejarnya tetapi tiba-tiba menarik sayapnya. Pada saat berikutnya, itu naik ke udara. Senior kedua, hati-hati! Yu Hao berteriak meskipun dia bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk memperingatkan Hechaito. Pada saat ini, Susansi keluar dari es dan memblokir naga tulang dengan perisainya. Bentrokan yang kuat terjadi. Perisainya rusak dan dia terlempar. Perisai penyusuan Wu langsung hancur. Susansi meludahkan darah saat dia dikirim terbang. Sansi! Jiang Nanan berteriak kesakitan saat dia terjebak di penjara cakar tulang. Dia menyerang penjara dengan sekuat tenaga tetapi dia masih tidak bisa membebaskan diri. Hechaito bereaksi. Dia menyerang dengan segala yang dia miliki. Tapi Yan Feng terlalu kuat. Bahkan kemampuan individunya lebih unggul dari Tang Ya. Hanya statusnya sedikit lebih rendah darinya karena Tang Ya istimewa bagi kultus roh suci. Serangan Hechaito tidak berpengaruh padanya. Dia menabrak ganas perisai Hechaito di saat berikutnya. Hechaito juga dikirim terbang. Namun dia cukup beruntung dibandingkan dengan Susansi. Ledakan gemuruh terdengar di langit dan awan suram tampaknya berada di ambang meletus. Kalian semua akan mati! Lu Genggeng yang terengah-engah berteriak dengan marah dan kasar. Dia bangkit lagi dan menyerbu menuju Yu Hao. Yan Feng menembakkan nafas naganya ke arah Hechaito dan membekukannya menjadi batu es. Meskipun dia dilindungi oleh perisai pelindungnya, Yan Feng tidak mengejar Susansi tetapi malah melepaskan nafas naganya ke arah mata ketakutan di langit. Ancaman di langit ini harus dihilangkan. Ledakan bergema, mata ketakutan hancur. Sekte Tang yang memiliki koordinasi sempurna setiap saat kehilangan keuntungan mereka saat ini. Xiao Xiao menggertakkan gigi dan melakukan yang terbaik untuk menahan Raja Tengkorak. Ini adalah yang paling bisa dia lakukan. Jika dia membiarkan Raja Tengkorak keluar, mereka pasti akan kalah. Jiang Nanan terjebak oleh penjara cakar tulang dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain Susansi terluka parah dan tidak bisa bangun setelah terlempar kembali. Hechaito juga membeku. Satu-satunya yang masih bisa bertarung adalah Yu Hao dan Wang Dong'er. Lawan mereka adalah Lu Genggeng yang seperti binatang buas yang terluka dan Yan Feng yang masih dalam kondisi naga tulang. Sekte Tang telah kalah. Semua penonton memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Yan Feng mengepakkan sayapnya setelah menyingkirkan mata ketakutan. Seluruh panggung dalam kekacauan. Yan Feng terbang menuju Yu Hao dan Wang Dong'er. Dia juga tidak lupa melepaskan nafas naganya ke Xiao Xiao. Selama 3 kuali Xiao Xiao diatasi, Tang Dai bisa dibebaskan.
Kombinasi dari 3 masro jahat akan memastikan kemenangan dari sekte roh suci. Tutor kekaisaran yang misterius kini mengaku setuju ketika dia melihat ini. Namun Yu Hao masih tetap sangat tenang. Matanya berubah sepenuhnya keemasan. Bahkan tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan sekarang. Sesosok tokoh yang menakjubkan tiba-tiba muncul di belakang Yu Hao. Itu pria jangkung. Karena itu hanya proyeksi. Penampilan pria itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia membuat gerakan memukul dan aura yang menyerupai keturunan penguasa dilepaskan. Bersama dengan seberkas cahaya keemasan, nafas naga dicegat oleh seberkas cahaya keemasan. Dan kedua entitas menghilang. Mata vertikal Yu Hao terbuka saat dia memanfaatkan kesempatan ini. Setelah itu, sosok ilusi di belakangnya berubah menjadi mata besar. Ia juga memiliki pupil vertikal, tetapi perak. Tingkat perak kebangkitan kedua jiwa tubuh. Di tribun penonton, ada beberapa seruan dari berbagai sisi. Kemunculan tiba-tiba pupil vertikal perak ini mengguncang semua masroh yang memahami jiwa tubuh. Ya, itu adalah keterampilan kedua dari tingkat perak. Ini adalah salah satu kartu traf Yu Hao. Dalam beberapa pertandingan turnamen sebelumnya, dia tidak menggunakannya, tidak peduli seberapa keras lawannya. Hanya pada saat inilah ia menggunakannya karena mereka hampir dieliminasi. Teman satu timnya berada dalam situasi hidup dan mati, dan dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu traf terbesarnya. Semua cincin jiwa Yu Hao menghilang saat cahaya putih keperakan melintas. Tubuhnya juga perlahan melayang. Ia melayang ke udara. Mata perak besar itu melayang ke depan dan menelan tubuhnya. Pada saat ini cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh mata takdirnya menyatu dengan mata perak. Ketika emas dan perak berpotongan, cahaya mulai menyebar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Ketika Yan Feng melihat mata perak di belakang Yu Hao, dia terkejut. Satu pikiran muncul di benaknya. Apakah ini kebangkitan kedua jiwa bela dirinya? Namun, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anggota sekte tubuh? Jangan bilang Yu Hao adalah mata-mata dari sekte tubuh di Akademi Shrek. Ketika dia memikirkan semua ini, sinar di depannya berubah. Yan Feng mengepakkan sayapnya dan ingin memusnahkan Yu Hao. Namun sekelilingnya hanya berdesir dengan gelombang terdistorsi. Wang Dong'er sudah menempel di punggung Yu Hao. Sayap terbuka lebar di belakang punggungnya. Bahkan dia memasuki kondisi ajaib pada saat ini. Naga tulang tersentak dan membuka sayapnya. Cahaya biru es yang tebal mulai mengembang dengan tubuhnya di tengah. Dia mencoba untuk membubarkan cahaya yang terdistorsi, namun sinar yang terdistorsi malah menjadi semakin jelas. Setelah itu Yan Feng mendengar ledakan memekakkan telinga. Ketika ledakan terdengar, Lu Genggeng menjadi tragis. Bagaimana ini mungkin? Apa yang dilakukan pada Lu Genggeng? Yan Feng terkejut. Dia sangat percaya diri dengan kecakapan pertahanan Lu Genggeng. Lu Genggeng hanya terluka. Bahkan setelah dipukul 3 kali oleh 2 alat jiwa kelas 7. Mungkinkah Yu Hao bisa menyakiti Lu Genggeng? Ini tidak bisa dipercaya. Namun kenyataannya adalah bahwa Yu Hao berhasil melakukannya. Para penonton pasti tahu bahwa Yu Hao telah menyakiti Lu Genggeng. Tubuh Yu Hao bergeser seketika saat dia dipeluk oleh Wang Dong'er. Setelah itu, tubuh Yu Hao bersinar dengan cahaya putih terang. Dia mengangkat lengan kirinya. Tangan kirinya terbuka lebar, lalu menirukan aksi penutupan. Setelah itu, ledakan keras terdengar di belakang punggung Lu Genggeng. Setelah bagian belakang tubuhnya hancur berantakan, tiba-tiba lemaknya berserakan. Lemak menjijikkannya tersebar di seluruh arena. Dia juga terlempar ke udara saat dia berteriak, dan dia jatuh ke arah Yan Feng. Mata vertikal Yu Hao berkedip sekali lagi. Udara di atas panggung semakin terdistorsi. Kali ini bahkan penonton tidak bisa melihat dengan jelas. Dia bisa menggunakan lengan kirinya. Apakah dia menipu kita selama ini? Di area peristirahatan, harimau kalajengking Daulot tampak sangat pucat.
saat dia menyaksikan semuanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.